warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala qulubi wa dina salatu wassalamu ala asrofil mursalin. La haula wala quwwata illa billahi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Desa, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Desa, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal, beserta dengan karyawan dan seluruh sahabat semua yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sebagai kegiatan aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 di SD Negeri 5 Makassar. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat luar biasa ini dengan kegiatan aksi nyata, semoga dari awal sampai dengan akhir tanpa halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat salam dikanturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di wilayahul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenankan kami di sini sebagai pembawa acara membacakan susunan acara kegiatan pagi hari ini dengan sebagai berikut. Susunan acara kegiatan aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 5 Desa tahun 2023. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala SD Negeri 5 Desa. Yang ketiga, ice breaking. Keempat, pemaparan CGP angkatan 9. Yang kelima, tanya jawab. 6, refleksi, doa dan penutup. Mempersingkat kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka acara. Semoga memperlancar kegiatan aksi nyata CGP angkatan 9 SD Negeri 5 Makassar dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalahnya. Semoga pada pembukaan kegiatan pagi hari ini membawa berkah bagi kita semua. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ibu Kepala SD Negeri 5 Makassar. Kepada beliau Ibu Endang Amin Utami, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh kita hormati Bapak sesepuh kita, Bapak Sutaryono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 5 Desa. Yang saya hormati juga dan saya banggakan spesial buat Bu Warsini. Marilah kita senantiasa, setiap saat, setiap waktu selalu bersyukur kepada rahmat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan kesempatan bertemu di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Bapak dan Ibu, pagi hari ini adalah hari yang spesial. Khususnya saya ucapkan terima kasih dan semangat yang luar biasa kepada calon guru penggerak kita, Ibu Warsini, yang tentunya hari ini akan memberikan pengalamannya sebagai guru penggerak yang tentunya pengalaman itu akan bermanfaat
khususnya bagi Bu Warsini sendiri untuk mengembangkan, memajukan dunia pendidikan dan juga bisa menularkan ilmunya, pengalamannya kepada rekan yang lain. Kita patut berbangga. Selamat ya Bu Warsini, semangat, semoga hari ini teman-temannya mendukung sepenuhnya akan acara penjenengan yang akan memberikan paparan yang judulnya saja budaya positif, tentunya akan memberikan dampak yang baik. Dan kepada Bapak Ibu yang lain yang masih muda ini, semangat juga untuk mengikuti jejak beliaunya ini. Dan tidak banyak yang saya aturkan karena tentunya nanti Ibu Warsini akan membutuhkan waktu untuk memaparkan bersama panjenengan. Saya mohon untuk bantuan sepenuhnya, dan ini yang calon lagi ada yang akan menyusul ini Bu Puji Rahayu, semangat untuk mengikuti, dibantu Bu Warsini agar teman-teman yang lain nanti kepengen juga menjadi guru penggerak. Demikian apabila saya yang mewakili rekan-rekan ini sangat berbahagia dengan dan bangga dengan panjenengan sudah masuk ke calon guru penggerak. Ini kurang mewakili, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau, Ibu Kepala SD Negeri 5 Makassar, yang memberikan sambutan dan juga motivasinya kepada bil khusus Ibu Warsini, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, berkaitan dengan calon guru penggerak angkatan ke-9. Sekali lagi kepada beliau disampaikan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu SBK yang pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh beliau Bapak Darmadi, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau Bapak Darmadi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Kepala Sekolah di Makassar. Ya, saya hormati calon guru penggerak yaitu Bu Warsini. Maka pertama-tama sebelum acara pemaparan budaya positif segera dimulai, saya akan menyampaikan sedikit kaitan dengan ice breaking supaya nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak membosankan bagi peserta, khususnya untuk yang mengampu budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SD 5 Makassar. Mari teman-teman semuanya agar berdiri untuk kegiatan SBK supaya ini pikiran kita tidak penat dan tidak membosankan bagi yang menyajikan pemaparan tersebut. Monggo. Saya bagian belakang ya. Pak Tarik. Ya, kita SPG-nya itu tentang keadaan alam kita yang akan menjelang musim penghujan ya. Yang pertama nanti hujan rintik-rintik, yang kedua hujan petir, yang ketiga yaitu hujan dengan tiupan angin yaitu puting beliung dengan bergoyang-goyang. Nanti kita pada saat hujan rintik-rintik seperti ada masase pada temannya, nanti tangannya ditempel kepada punggung ya sambil memijat temannya. Terus yang kedua itu hujan petir dengan keadaan memukulkan telapak tangan ke depan temannya, jangan keras-keras ya. Terus yang ketiga hujan puting beliung atau ya dengan digoyang-goyangkan supaya badannya tidak bosan. Persiapan ya? Ya. Mari kita mulai. Hujan petir. Ya, bukan. Iya.
Hujan petruk gitu. Nah ya, terus sekarang hujan. Rintik-rintik, iya, memijat, iya. Iya. Terus hujan dengan tiupan angin bergoyang, iya, kanan kiri, oke. Ya, jangan terlalu cepat. Masalah hujan, iya, jangan terlalu cepat, oke. Setelah itu dilakukan dengan balik kanan, iya, balik kanan gantian. Orang musik ya. Sekarang ya hujan rintik-rintik ya dengan pijatan-pijatan refleksi ya. Terus hujan dengan petir ya, dengan petir ditapuk temen ya, dipukul-pukul, jangan keras-keras nanti semaput. Terus yang ketiga hujan dengan tiupan angin dengan bergoyang-goyang. Oke, nah itu speaking dari saya supaya nanti penyampaian pemaparan guru penggerak di SD 5 TSF supaya tidak membosankan, supaya dapat diserap oleh teman-teman sekalian, kita sampaikan pada peranata acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat luar biasa sekali pemandu dari beliau Bapak Darmadi Sarjana Pendidikan berkaitan dengan ice breaking dalam acara pemaparan aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9. Beri aplaus yang sangat meriah untuk beliau, luar biasa sekali. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sesi acara inti ini nanti akan disampaikan beliau Ibu Warsini, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Maka dari itu kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Sekali lagi beri aplaus untuk Bu Warsini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 6 TSF, Ibu Endang Anutami SPD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah berkenan hadir pada siang ini. Semoga Bapak Ibu Guru diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan memaparkan materi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai tugas saya selama mengikuti calon guru penggerak. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu Guru. Nanti Bapak Ibu Guru bisa menunjukkan tangan setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan yang saya paparkan di atas. Pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawaban Bapak Ibu Guru setuju atau tidak setuju? Setuju. Banyak yang setuju, ya? Sekarang soal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ini tadi jawaban Bapak Ibu, jawabannya setuju. Kita simpan dulu, nanti akan saya paparkan apakah jawaban Bapak Ibu sudah sesuai atau belum. Sekarang kita mulai
budaya positif. Ada beberapa konsep yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada beberapa komponen atau karakter. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkoordinasi. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif, dan yang terakhir mandiri. Konsep yang selanjutnya itu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Sebelumnya, kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari murid. Untuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, semisal bujukan dan nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa tergantungan dan tidak bisa mandiri dalam mengontrol dirinya. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau kita mengeluarkan kritik secukupnya, harus membangun, bukanlah malah membuat murid tidak percaya diri. Ilusi yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kita menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Kita lanjut. Materi tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada teori kontrol, stimulus respon, dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat yang sama, tapi untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Untuk stimulus respon terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Untuk telekontrolnya model berpikir masing-masing. Kita lanjut. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Semangat, Bu. Terima kasih. Kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjut. Konsep yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sesuai dengan teori Dr. William Fraser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu elemennya yaitu tadi seperti tadi sudah saya bacakan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut lagi ke materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini untuk bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, yaitu seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, didengar. Untuk kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau cemas, seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut, untuk hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, seperti kita saat memberikan hukuman, kita tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak mau apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi seperti terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap buat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi seperti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang kita sebagai teman, yang ketiga, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada contoh kasus. Contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya, kita sebagai guru pasti akan menghukum, jadi penghukum, seperti disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Contoh sebagai guru, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau guru sebagai pemantau, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, manajer, sebagai teman, pemantau, pembuat merasa bersalah. Di sini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Coba Bapak Ibu, ini ada kalimat, nanti Bapak Ibu bisa menjawab posisi apakah Bapak Ibu guru tentang posisi 5 kontrol. Coba jawabannya apa Bapak Ibu guru, sebagai apa Bapak Ibu guru untuk posisi kontrol? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi kontrol yang mana?
tidak pernah benar melakukannya, posisi kontrol apakah Bapak Ibu guru? Pemantau. Posisi kontrol pemantau. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, betul sekali, hebat semua Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ayolah melakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai betul sekali teman, betul, betul semuanya. Ya. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, betul, sebagai hukuman langsung memberikan hukuman ya. Betul. Konsep yang selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Itu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yaitu ada bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut untuk konsep yang terakhir, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Untuk tahap ini tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini tidak boleh dibalik, sudah. Pokoknya harus, ya sudah. Ya. Contoh menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Cara menstabilkan identitas seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu
Waiting for connection. Waiting for connection. Waiting for connection. Demikian apa yang saya sampaikan untuk tahap terakhir yaitu penutup. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah mengikuti materi yang saya sampaikan. Nanti pembawa acara. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sangat luar biasa tadi pemaparan dari beliau Ibu Warsini Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar berkaitan dengan pemaparan kegiatan aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam calon guru penggerak angkatan 9 di SD Negeri 5 Metesek. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan supaya nanti lebih mantap dalam pemaparan oleh Bu Arsini. Maka dari itu, atas sesi tanya jawab ini waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Bu Arsini, tadi yang kami dengar bahwa dalam materi tersebut disinggung tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit bagi kami karena ini tentunya masih asing bagi kami. Untuk mengetahui sejauh mana sih pembelajaran diferensiasi itu bisa dilaksanakan di SD 5 SD. Terima kasih, Bu. Langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan? Langsung ditanggapi. Terima kasih pada Bu Ayu yang sudah mau memberi pertanyaan kepada saya. Sebelum saya menjawab, apakah Bapak Ibu guru yang lain bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ayu? Sebelum saya jawab sesuai kemampuan saya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan dirinya sesuai dengan keinginan, minat, dan profil pelajar siswa. Contohnya, kita sebagai guru menggunakan metode yang berbeda pada saat pembelajaran dengan menggunakan metode audiovisual dan kinestetik. Itu menurut penjelasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Gimana Bu Ayu? Sudah puas atau belum, atau mungkin yang lainnya bisa menambahi? Sudah, kalau mungkin yang lain mau menambahkan? Sudah, ada yang menambahkan, jadi seperti itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya yang pertanyaan kedua, apabila ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ajukan pertanyaan kepada Ibu Warsini sebagai narasumber. Setelah tadi menyimak dari beberapa materi yang telah disampaikan, ada satu pertanyaan yang dari saya yang ingin saya sampaikan ke Bu Warsini. Pada materi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi ketika di perbedaan hukuman sudah begitu paham, konsekuensi juga paham, dan ada satu yang masih asing bagi saya yaitu restitusi. Apakah bisa menyampaikan dan contoh-contohnya ketika restitusi itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Widi. Saya akan menjawab atau mungkin yang lain mau membantu menjawab. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini anak itu akan sadar sendiri apa kesalahannya. Jadi
Jadi kita tidak usah memberi hukuman, konsekuensi. Anak itu sudah sadar sendiri apa yang dia lakukan. Itu menurut restitusi. Demikian. Lanjut kepada pembawa acara untuk acara. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa tadi. Ada 2 pertanyaan. Dari yang pertama berkaitan dengan Bu Puji Rahayu, sarjana pendidikan sekolah dasar. Yang kedua oleh Bu Widi Hastuti, sarjana pendidikan sekolah dasar juga. Baik, sungguh sangat luar biasa buat sini berkaitan dengan pemaparan panjenengan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu refleksi yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Darmadi, sarjana pendidikan. Maka untuk selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari tadi pukul jam 9:30 perhatikan penyampaian pemaparan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 5 Mata saya kaitan dengan guru penggerak angkatan 9 yang dilaksanakan oleh Bu Warsini selaku calon guru penggerak di SD 5 Mata saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan refleksi untuk saya sendiri dan teman-teman di lingkungan SD 5 Megaseh. Saya merasa senang sekali dengan adanya kegiatan ini yang dilakukan oleh Bu Warsini, calon guru penggerak angkatan 9 di SD 5 Megaseh, karena sangat bermanfaat sekali bagi kami dan lingkungan sekolah ini dengan pemaparan budaya positif yang dijadikan lebih paham dengan penerapan budaya positif di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah SD 5 Megaseh ini. Budaya positif tersebut seyogyanya dirasakan secara kolaboratif dengan seluruh warga sekolah dan lingkungan. Jadi itu supaya lingkungan warga sekolah itu paham dengan pemahaman budaya positif. Dan yang kedua, belajar tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, di mana apabila satu hal tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah dalam dirinya sendiri dan berpengaruh pada lingkungan sekolah tersebut. Untuk itu, selain itu saya mempelajari juga tentang posisi menyelesaikan masalah, yaitu sebagai teman, penghukum, pemantau ataupun manajer dalam budaya positif penerapan pada siswa di SD 5 Megaseh. Dalam hal ini posisi manajer merupakan posisi yang paling ideal dalam pemaparan tersebut, yaitu tugasnya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan, restitusi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Setelah mengikuti kegiatan ini, kami akan berusaha untuk terus memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran sebagai modal kita dalam mendidik murid di sekolah dan tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, beserta wali murid dan lingkungan sekolah. Budaya positif perlu ditanamkan sejak dini dan dilatih secara terus-menerus sehingga dapat menjadikan kebiasaan baik tercipta di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Warsini yang selaku guru penggerak yang sudah menggerakkan di SD 5 Megaseh ini, yang
alhamdulillah sudah lolos tahap berapa nih? Angkatan 9. Ya, mudah-mudahan nanti diberi kelancaran sehingga memberikan dampak positif pada SD 5 Metesen. Itu sambutan dari saya sebagai lembaga refleksi. Apabila ada kata-kata yang kurang menggunakan pada Bu Warsini selaku narasumber guru penggerak angkatan 9, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Darmadi, sarjana pendidikan yang memberikan refleksi berkaitan dengan pemaparan dan juga tanya jawab yang tadi disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9, beliau Ibu Warsini, sarjana pendidikan sekolah dasar. Untuk acara selanjutnya yaitu bacaan doa, semoga memperlancar kegiatan pada hari ini sampai dengan purnanya apa yang menjadi tugas dari guru penggerak di angkatan 9, lebih khusus kepada Ibu Warsini, sarjana pendidikan sekolah dasar. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga apa yang diinginkan oleh Bu Warsini dapat terlaksana dan menjadi tonggak tolak ukur pada pendidikan di SD Negeri 5 Metesen. Bibarokati syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah semua rahmat-Mu kepada kami sehingga menjadi guru-guru yang berprestasi, menjadi guru-guru penggerak yang bermartabat, menjadi guru-guru yang inovatif, inisiatif, positif, kreatif, dan selalu solutif. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah para pejuang kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, sehingga apa yang menjadi cita-cita pada bangsa ini menjadikan pendidikan semakin maju, semakin unggul. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pemberi, berilah nikmat-Mu kepada kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, semoga memperlancar kegiatan apa yang menjadi tujuan dari guru-guru penggerak di angkatan ke-9, lebih khusus di SD Negeri 5 Metesen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi sofil wasalim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu penutup, namun sebelum acara kami tutup, maka akan kami tutup dengan lantunan pantun yang nanti Bapak Ibu Guru untuk mengacungkan jari jempolnya ke depan dengan mengucapkan kata cakep gitu ya, supaya acara pada kesempatan hari ini membawa berkah. Iya, bisa dicoba Bapak Ibu? Iya. Latihan dulu ya. Di atas kami terbang burung gagak. Bu Warsini calon guru penggerak. Adik kakak beli baju baru. Cakep. Iya. Guru penggerak bikin pendidikan semakin maju. Cakep. Pohon kiwi berbuah lebat. Cakep. Iya. Bu Warsini Anda sangat hebat. Ya, yang terakhir Pulau Irian ada Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup majelis bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu dari kami selaku pembawa acara dari awal sampai dengan akhir. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat
maju pendidikan. Semangat, semangat luar biasa. Beri aplaus semuanya untuk Bapak Ibu.